Albert keluar dari RRQ. Berita yang cukup menggemparkan dari dunia e-sport. Dan kali ini aku akan membahas dia. Disclaimer dulu untuk kalian bocil-bocil yang memang suka ngatain orang, suka ngejudge orang, dan suka sok tahu sama kehidupan orang. Tolong kalian ke kasur kalian, terus kalian tidur di situ, oke? Besok sekolah, jangan sampai telat. Ingat kalian tuh masih bocil ya, jangan sok dewasa. Tapi sebelum lanjut ke Albert, for your information aja bahwa aku ini adalah fans RRQ dari zaman Marsha masih jadi kapten. Informasi nggak penting sih, tapi ya aku jelasin dikit ya. Marsha yang sering kalian lihat di YouTube itu, yang juga anggota SPJ itu adalah kapten RRQ dulunya di zaman RRQ O2 baru-baru kebentuk. Dah, segitu aja informasinya. Gimana sih tanggapanku sebagai fans RRQ? Aku sebagai fans sudah mengalami yang namanya pergantian pemain yang cukup banyak sebenarnya. Sebagai fans sudah pasti aku juga punya kekecewaan dan juga kekagetan waktu Albert keluar. Karena aku pun juga ngikutin Albert dari zaman dia masih prime-nya, masih awal-awal debut di S6 atau S5 dia lupa aku. Pokoknya dia awal debut dan dia waktu itu memang cukup improve banget permainannya. Dia tuh memang ngeri banget sih waktu itu. Makanya sempat dijuluki bayi alien. Dan memang itu bukan julukan semata sih, bahwa Albert memang bisa membawa RRQ juara waktu awal dia debut di MPL. Kembali lagi ke awal bahwa aku sebagai fans sudah pasti kecewa. Tapi aku nggak mau ngejudge dan juga menghate Albert sebagai pro player. Karena namanya pindah tim itu nggak masalah. Dan ya namanya juga perpindahan player itu pasti ada dan kalian memang harus terima itu. Ya mungkin Albert punya alasan sendiri kenapa dia sampai pindah. Entah mungkin dia nggak nyaman atau gimana, kan kita juga nggak pernah tahu kan. Aku pun juga mengakui bahwa jadi pro player RRQ itu memang sulit. Karena RRQ ini adalah tim yang memang cukup besar di Indonesia. Dan ketika tim itu jadi besar atau cukup besar namanya, dia kan pasti punya fans. Dan fans ini juga akan semakin banyak kalau misalkan timnya itu besar. Nah, fans yang banyak ini pasti akan memunculkan fans-fans yang norak, yang maunya itu marah-marah doang, menghujat doang. Kalau jelek hasilnya menghujat, kalau menang koar-koar. Dan di RRQ aku akui banyak banget orang yang seperti itu fansnya. Entah mereka fans beneran atau enggak sih, tapi aku menganggapnya sih fans ya. Fans yang terlalu fanatik aja sih menurutku. Ya meskipun Albert sudah digantikan oleh Persik ya, tapi pasti ada rasa kehilangan. Karena Albert itu main udah berseason-season. Waktunya emang gak pas sih menurutku Albert keluar itu. Karena kan sebelumnya juga ada Finn yang keluar, terus juga R7 yang rehat. Itu membuat banyak fans RRQ itu yang merasa bahwa timnya ini jadi semakin terpuruk. Dan Albert itu dapat hujatan yang cukup banyak dari fansnya sendiri, yang ngatain dia itu pengkhianat lah, atau dia itu nyari zona aman. Tapi fansnya yang ngatain itu tadi seiring waktu berubah. Mereka tetap menghujat, tapi menghate-nya itu komentarnya berbeda. Yang dulunya mungkin ngatain Albert itu pengkhianat lah, atau cari zona aman, zona nyaman. Sekarang mereka ngatain bahwa Albert itu nggak dibutuhin di RRQ. Karena memang performa RRQ di week pertama MPL itu memang bagus. Nah, itu membuktikan bahwa orang-orang yang memang ngatain Albert dari kemarin itu adalah orang-orang yang nggak bisa mempertahankan argumennya sendiri. Karena ketika Albert itu keluar, mereka tuh kayak seakan-akan minta Albert itu kembali ke RRQ. Nah, ketika sekarang RRQ sudah mulai membaik performanya, mereka itu ngatain bahwa Albert itu nggak dibutuhkan. Kan itu semacam pendapat yang agak jomplang gitu loh. Dan sayang sekali fans yang seperti itu di RRQ itu banyak banget. Biasanya kayak fans karbitan gitulah. Inti dari video ini adalah aku ingin mengucapkan kepada Albert agar good luck lah di tim barunya. Semoga dimainkan terus dan semakin improve ke depannya. Ya kalau bisa nanti di Onyx bawalah piala M Series ya di M5 nanti. Dan untuk tim RRQ yang sekarang aku dukung juga good luck juga permainannya. Di week pertama sudah bagus, semoga di week kedepannya bisa lebih bagus lagi. Oke? Aku di sini mewakilkan semua fans tim apapun agar mendukung tim mereka dan jangan menghujat terlalu berlebihan. Ya sekian aja videoku kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa. Bye.